menolak kehadiran Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai penceramah dalam. Kalian anggap Kiai Marzuki itu provokator kayak kiai-kiai Anda. Nah, dari sini kemudian beredar pula broadcast dari Gerakan Pemuda Ansor. Satkorcap Banser akan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang pihak penolak lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras Bilan Channel. Kembali saya menyapa Anda dan kembali saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Saudara-saudaraku sekalian, fenomena belakangan ini setelah memasuki tahun ketiga diskursus nasab ba'alwi oleh Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani dan para peneliti lainnya, siapapun yang sejalan dengan Kiai Imad, maka akan mendapat cercaan. Tak peduli walaupun ia adalah sebelumnya tokoh yang digandrungi, semisal Rhoma Irama, bahkan juga Kiai Haji Marzuki Mustamar. Tak tanggung-tanggung ada seorang santri yang sok-sokan menghina Kiai Marzuki. Entah belakangan ini Kiai Haji Dr. Ahmad Zahro yang videonya cukup viral, apakah beliau juga akan mengalami yang sama, dapat bullying dari orang-orang yang belakangan ramai disebut dengan istilah muhibbin. Saudara-saudaraku sekalian, baru-baru ini saya mendapatkan kiriman pernyataan sikap FPI Surabaya dengan berkop surat FPI dengan alamat lengkap berstempel basah dan ditandatangani. Sebagian saya akan bacakan bahwa pernyataan sikap Dewan Pimpinan Wilayah Front Persaudaraan Islam Kota Surabaya nomor sekian-sekian. Assalamualaikum. Sehubungan dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Huda Penggumung Surabaya dan dihadiri oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, maka kami atas nama Dewan Pimpinan Wilayah Front Persaudaraan Islam Kota Surabaya menyatakan: 1. Mendukung takmir Masjid Al-Huda Penggumung Surabaya dalam mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kedua, ini poinnya, menolak kehadiran Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai penceramah dalam acara peringatan Maulid tersebut demi menjaga keamanan kota Surabaya. Kalian anggap Kiai Marzuki itu provokator kayak kiai-kiai Anda? Wahai para FBI, berpikirlah secara jernih. Di antara penceramah-penceramah kalian itulah yang kerap kali menyebarkan kebencian dan kegaduhan, bahkan ada yang sampai membawa senjata ke atas panggung. Di mana otak kalian? Hanya karena Kiai Marzuki sejalan dengan Kiai Imad kemudian kalian bersikap seperti itu. Sadarlah wahai saudaraku, kita sesama muslim yang mestinya saling mengikat satu sama lain. Kita semua tahu bagaimana seorang Islam dengan Islam yang lain itu bersaudara. Jangankan sesama muslim, sesama manusia, sesama anak bangsa. Ini kok pakai nolak-nolak segala. Memang Anda siapa? Polisi bukan? Ya polisi juga nggak mungkin kan melakukan seperti itu. Itu namanya sudah intervensi dan menghina kiai kami serta memfitnah kiai kami sebagai provokator. Padahal nyatanya jelas-jelas penceramah-penceramah Anda bisa dicari jejak digitalnya bagaimana memprovokasi umat, bahkan juga Anda yang terprovokasi. Mohon maaf kalau saya gregetan. Bukan karena saya satu dari sekian juta orang yang mengagumi keteguhan Kiai Marzuki, tetapi betapa ulama seperti beliau ditolak. Saudara-saudaraku sekalian, mohon maaf kalau saya terbawa emosi ya. Saya akan lanjutkan pada poin ketiga. Tetap menjaga kota Surabaya yang sudah kondusif, aman, dan tentram dari hal-hal yang merusak kota Surabaya.
Anda sebenarnya yang merusak ketenangan kota Surabaya dengan surat ini. Demikian dan seterusnya. Wassalamualaikum. Ketua Tanfid Ustadz Abdul Wahid Muhtadin. Kemudian Sekretaris Wilayah H. Ahmad Yasin. Tertanggal Surabaya 26 September 2024. Nah, dari sini kemudian beredar pula broadcast dari Gerakan Pemuda Ansor. Saya akan bacakan beberapa bagian pernyataan di dalam menyikapi beredarnya surat ini. Broadcast Satuan Koordinasi Cabang Barisan Ansor Serbaguna Kota Surabaya. Assalamualaikum dan seterusnya. Sehubungan dengan adanya pernyataan sikap DPW FPI dengan nomor 02-PS-DPW-FPI Surabaya _Rombongan Awal 1446 Hijriah dengan perihal dalam kurung terlampir kami jajaran Satkorcap Banser Kota Surabaya setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan berbagai pertimbangan dan keputusan agar respon dan reaksi yang lebih terukur dan tepat sasaran, maka 1. Jajaran Satkorcap dengan berkoordinasi kepada Satkoryon Banser dan PACGP Ansor Kecamatan Semampir telah berkomunikasi dengan secara telepon kepada Takmir Masjid Al-Huda dan nanti siang kami akan mendampingi pihak masjid yang kabarnya pihak menolak akan mendatangi takmir. 2. Meminta agar acara peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan Takmir Masjid Al-Huda dengan mengundang Kiai Haji Marzuki Mustamar agar tetap dilaksanakan dan di backup secara penuh oleh Satkorcap Banser dari pihak kepolisian. 3. Satkorcap Banser Kota Surabaya beserta Satkoryon Banser terdekat beserta seluruh elemen masyarakat Kota Surabaya dan Jawa Timur, Polrestabes KP3 Tanjung Perak Kota berkomitmen siap mengawal dan mengamankan kegiatan keagamaan khususnya pengajian peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Huda, Penggumung, Surabaya dan demi turut menjaga kondusivitas, ketertiban, kenyamanan serta keamanan Kota Surabaya. 4. Jika pihak penolak, maksudnya FPI itu ya, tetap memaksa membubarkan penjagaan dan melakukan aksi fisik di lokasi, Satkorcap Banser akan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang pihak penolak lakukan. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Surabaya 27 September 2024. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denny S. Kasat Korcap Banser Kota Surabaya mengetahui H. Rizam Syafiq SY Ketua PCGP Ansor Kota Surabaya. Saudara-saudaraku sekalian, terlepas dari kesiapan sahabat-sahabat Barisan Ansor Serbaguna, Satkorcap Kota Surabaya dan Satkoryon setempat, berikut juga mungkin dari PWILS dan yang lainnya di dalam menjaga keamanan pengajian itu. Peristiwa ini menunjukkan adanya keterbelahan di antara kita sebagai anak bangsa. Jelas kan? Namun yang paling utama harus kita sikapi dan juga harus diberikan penyadaran bahwa seperti yang saya katakan di depan, siapa sebenarnya yang kerap kali menyampaikan kegaduhan di panggung-panggung ceramah. Ini yang mesti disadari. Semoga peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi dan apalagi sampai ada kekerasan fisik dan sebagainya, umpamanya seperti yang terjadi di Gresik, juga yang terjadi di Karawang. Semuanya menimpa saudara-saudara kita dan kiai kita dari NU. Sekali lagi, saya berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.